Hai guys, jadi ada yang nanya di YouTube gimana cara aku bagi waktu untuk persiapan IELTS sembari bekerja. Oke, jadi kayak yang aku udah pernah sampaikan di beberapa video aku itu emang agak lama gitu persiapannya untuk sampai semuanya dapat beasiswa, dapat IELTS gitu kan. Jadi aku mempersiapkannya tuh hitungannya kayak tahunan gitu deh. Jadi yearly based. Kenapa? Karena it was realistic for me. Ya itu lagi karena kan aku juga kerja full time, terus juga ada kegiatan lain pastinya kayak bantuin di rumah atau mungkin ada aktivitas lain, masih tetap bersosialisasi juga. So I took it I took it slowly lah. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Hujan lagi. Aku cari tempat teduh dulu. Ini ada tempat parkir sih di sini. Gak apa-apa deh. Aku juga bingung lagi. Ini musim panas tapi hampir tiap hari hujan. Nah, apalagi tadi ya. Oh ya, ini mungkin unpopular opinion. Tapi menurut aku untuk achieve something itu aku lebih prefer yang dilakuin tuh secara holistic gitu. Jadi bukan yang bukan yang in short period of time terus kayak effort banget yang sampai bikin stres gitu. Aku prefer yang agak lama tapi sustainable aja gitu, bisa dilakuin. Nah apalagi sambil kerja kan. Jadi kita kerja kayak seharian gitu pastinya udah lelah. Terus kalau harus ditambah ngerjain hal lain yang juga butuh energi besar, tapi dalam waktu yang lama gitu, kayak 2 jam, 3 jam, menurut aku itu malah bikin stres sih. Gitu. Ntar aku bakal sharing selengkapnya begitu aku sampai di rumah. Ini mumpung hujannya udah berhenti, jadi aku mau jalan pulang dulu. So, I'll see you there. By the way, aku mau nunjukin, ini aku juga baru lihat pas di Belanda. Lumayan banyak nih kayak kotak-kotak kayu kayak gini. Jadi ini tuh disebutnya bee hotel. Sengaja dibikin supaya lebah-lebah itu bisa tinggal di sini. Kenapa mereka pengen lebah tinggal di sini? Supaya membantu penyerbukan tanaman-tanaman di sekitarnya. Jadi lebah itu agen yang sangat penting ya buat keanekaragaman hayati. Oke, fine. Oke. Lihatlah, langit ini gelap. Sebenarnya dari pagi tadi udah hujan. Terus udah berhenti. Terus aku keluarkan. Tapi tidak lama mendung lagi. Tadi sempat gerimis. Cuacanya emang susah banget ditebak. Oke. Oh ya, terutama untuk persiapan bahasa ya, khususnya. Menurut aku kalau bahasa itu kan grow with time kan, semakin lama semakin dibiasakan baru bisa semakin improve. Kayak susah dalam sehari kayak disuruh menguasai satu bahasa. Itu susah. Jadi emang harus kayak dibiasain gitu loh. Dan gak cuma bahasanya aja, tapi melatih penulisan, melatih kayak pembuatan kalimat atau pembuatan paragraf itu juga perlu waktu untuk dibangun, gimana biar kita bisa lebih bisa lah ya, lebih terbiasa dalam menulis gitu. Oke, aku sudah dekat, untung aja
nggak hujan lagi. Hampir sih. Udah gelap banget langitnya. Sampai guys, sampai. Oke. Oke, jadi begini cara aku mengatur waktu. Jadi prosesnya itu aku suka untuk atur ini dalam waktu setahun gitu. Ini sebenarnya tergantung kalau misalnya kamu punya target yang lebih pendek, misalnya kayak 6 bulan atau 3 bulan, ya pastinya bakal beda lagi outputnya. Tapi aku suka kayak bikin planning itu setahun gitu. Baik untuk waktu maupun untuk cost juga. Nah, jadi ini anggap aja kan kita ada waktu setahun, ada 12 bulan. Waktu itu planning untuk tesnya itu, ini contoh ya, aku lupa sih bulan apa. Tapi misalnya aku mau ambil tes di bulan Desember. Ini adalah hari dimana aku tes. Berarti aku punya 11 bulan untuk persiapan belajar maupun nabung kan. Nah, sebenarnya 11 bulan ini itu bisa dibagi sesuai dengan gimana kamu nyamannya. Tapi ini case-nya waktu itu aku ambil les preparation buat IELTS. Nah itu 3 bulan. Jadi anggap aja aku waktu itu dari Februari sampai April itu aku les. Nah sebenarnya di les ini itu 3 kali seminggu. Terus pertemuannya itu tuh 1,5 jam. Jadi ini aku ambil lesnya setelah jam kerja. Jadi aku kelar kerja jam 6 sore. Terus aku lesnya di jam 8 malam. Berarti kelarnya sampai jam setengah 10. Nah gitu jadinya. Nah karena ini les jadi emang dibahas habis gitu kan semua materinya mulai dari reading, speaking, listening, sama writing. Nah itu dalam 3 bulan itu dibahas latihan. Jadi kayak gitu. Nah kelar les, jadi misalnya kayak bulan selanjutnya gitu ya, bulan Mei. Ini kan aku berarti bisa kayak evaluasi nih dari hasil les aku kemarin itu. Gimana sih yang masih butuh improvement. Nah kalau aku sih latihan lagi itu pengennya writing sama speaking. Nah cuma saran aku kasih waktu lebih banyak itu yang paling lemah gitu kitanya. Jadi misalnya kayak latihan speaking gitu. Berarti aku kayak fokus di 3 bulan ini itu speaking. Habis itu di 3 bulan selanjutnya writing. Nah ini tuh karena emang waktunya lama, jadi pembagian waktu dalam seharinya itu tuh bisa sebentar doang. Jadi kayak misalnya minimal 1 jam per hari. Kalau dipikir kan kayak lebih doable gitu dibanding kalau misalnya mepet banget waktunya sama tes. Misalnya kayak cuma sebulan atau 2 bulan, bisa jadi setiap hari tuh harus latihan kayak 2-3 jam atau bahkan lebih. Nah itu nggak ideal buat aku karena
Ya, aku masih kerja, terus aku juga ada kegiatan lainnya lah di luar kerjaan. Jadi menurut aku skema kayak gini itu works dan gak stressful juga buat aku. Nah ini kan aku fokusnya di speaking and writing, as in belajar kan. Sementara untuk yang speaking dan listening, I can do it like all time. Listening sama reading. Nah biasanya kalau listening ini, aku setiap hari itu kan biasanya ada bantuin kerjaan rumah, misalnya kayak cuci piring atau mungkin pas weekend kayak nyetrika gitu kan. Ya udah pas ngerjain itu, pas sambil cuci piring, aku bakal sambil dengerin podcast dalam bahasa Inggris atau sermon. Pokoknya aku itu jadi kayak apa ya, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Selain melatih telinga aku untuk bisa dengar kata-kata bahasa Inggris yang lebih banyak, aku juga bisa belajar konten dari isi podcast tersebut gitu kan. Jadi it works very well for me. Sementara kalau untuk reading, ini juga aku benar-benar baca apapun sih. Kayak aku kalau scrolling di Instagram atau ya kayak Instagram gitu, misalnya aku ada suka artikel misalnya dalam bahasa Inggris itu aku juga suka baca-baca. Atau kayak artikel menarik di Reddit atau nonton film misalnya, nonton film series yang dalam bahasa Inggris itu aku juga sambil baca subtitlenya. Jadi itu bukannya aku lupain sama sekali, cuma aku masukin itu dalam kehidupan sehari-hari aku. Nah tapi kalau yang beneran butuh strategi buat belajar gitu ya, itu aku fokus di writing sama speaking. Ini sih benar-benar ini ya, maksudnya terserah kan starting point kamu tuh mungkin bisa beda. Ya misalnya kalau startnya bulan Mei, berarti 12 bulan setelahnya ya Mei tahun depannya gitu. Nah tapi kalau misalnya menurut kamu nih kelamaan gitu setahun, ya bisa aja sih kamu kayak pendekin kayak 6 bulan. Tapi again, porsi waktu harian kamu yang harus kamu sisihkan buat belajar itu bakal lebih besar. Is it suitable for you or not? Jadi kamu yang tahu keadaan kamu sendiri tuh. Nah ini emang lagi ngebahas time management, tapi aku juga bisa ngatur cost dari sini. Jadi waktu itu misalnya cost untuk tes IELTS ini misalnya sekitar 3 juta. Aku lupa sih, kayaknya 2,8, 2,9 gitu ya. Terus karena aku waktu itu di Balikpapan, aku pikirnya kan gak ada tes centernya, jadi aku harus ke Jakarta. Pastinya tiket PP gitu dan penginapan maybe around 4 juta. Terus habis itu aku kan juga les gitu kan. Waktu itu les ini macam-macam sih, kalau misalnya grup atau private itu kan harganya beda-beda, mungkin di kisaran 3 sampai 6 juta. Nah, ini kalau di total semuanya misalnya betikan kita 10 sampai 16 juta untuk setahun gitu kan. Biaya yang aku keluarkan untuk per IELTS-an ini. Ya udah dari sini aku bisa bagi deh kalau per 12 bulan berarti itu sekitar ya 800, mungkin 850.000 sampai 1,5 juta per bulannya. Dengan begini aku jadi tahu bisa manage. Misalnya kalau misalnya aku pengen beli baju mungkin itu aku bisa tunda dulu karena aku bisa alihkan itu untuk cost dari tes IELTS ini. Nah ini tuh aku planning kayak bener-bener di awal, jadi aku bisa dapat 1 year look dari sekarang gitu. Nah, ngumpulin ini untuk setahun kan jadinya lumayan gak berat dibanding kayak keluar sekaligus gitu loh. Pada akhirnya ternyata juga berbeda karena at that time aku gak harus pergi ke Jakarta karena kebetulan di Balikpapan tuh ada yang ngebawa tes officialnya ke kota Balikpapan. Jadi akhirnya aku gak ngeluarin biaya buat tiket pesawat gitu. Nah ini kan kalau misalnya case-nya les kan.
Tapi kalau misalnya belajar sendiri itu juga sangat bisa banget dengan pendekatan yang sama. Kalau les berarti kurang lebih sama gitu. Berarti di sini bisa dari buku atau bisa dari YouTube. Itu kayak belajar sendiri, belajar mandiri, ngebahas strategi semuanya. Kayak strategi semua section. Pembagiannya juga sama. Misalnya kayak mungkin mau terserah 3 kali seminggu atau setiap hari 1 jam, itu juga bisa. Yang penting konsistensi, kayak bener-bener tiap hari dikerjain gitu. Habis itu lanjut, terserah ini kamu mau pilih nih kayak 3 bulan ini apakah ada yang perlu difokusin atau kamu mau kayak mengulang semuanya lagi, semua section, atau fokus hanya di section-section tertentu yang kamu tahu kamu perlu improve di sini. Itu. Nah, sebenarnya dalam hari-harinya itu kalau misalnya latihan speaking gitu kan. Latihan speaking kayak contoh hari ini aku pulang kerja jam 6 sore. Habis itu ya berkegiatan dan sebagainya, makan malam, mandi dan lain sebagainya. Terus aku cuma punya waktu sejam. Atau mungkin kurang ya, mungkin kayak aku sudah terlalu lelah. At least aku bisa bilang, oke deh aku targetin paling nggak aku jawab 2 questions. Itu juga bisa. Jadi cari contoh soal untuk speaking itu apa aja, topik-topiknya. Nah itu biasanya kalau aku nggak mau sejam ngerjainnya, aku targetin at least aku jawab 2 question. Ketika 2 question itu udah terjawab, ya udah aku istirahat. So it's really flexible karena waktunya tuh luas gitu ya, panjang sebulan. Sama kalau writing juga gitu. Sometimes misalnya kalau sejam itu kayak masih too much, aku lagi-lagi oke deh aku coba latihan 2 topik writing. Kan writing tuh juga ada writing task 1, writing task 2, itu kan juga beda cara jawabnya. Itu aku pilih deh, oke deh aku hari ini kerjain yang writing task 1 deh gitu. Habis itu writing task 2. Udah. Nanti besok lagi bisa. Jadi dibuat supaya nggak terlalu stressful. Nah, terus kan kita ada kayak 1 bulan terakhir nih. Di 1 bulan terakhir nih benar-benar udah kayak bener kayak udah mengondisikan as in real test gitu. Jadi di sini kita bisa time management juga. Contoh, aku lupa banget lagi. Misalnya IELTS itu in real testnya ada durasinya sekian menit gitu kan. Nah, biasanya tuh dibagi tuh, oke kalau writing task 1, aku harus bisa tulis ini dalam 15 menit. Nulis kayak the whole paragraph gitu kan. Ya udah, aku jadi udah latihan pakai timer gitu. Kalau yang sebelumnya aku lebih latihan untuk gimana biar aku bisa nyelesain nih paragraf. Terserah waktunya berapa. Nah, tapi kalau yang udah menjelang mendekati tes, aku lebih challenge untuk pakai timer biar sesuai sama yang diminta gitu. Tapi kalau mau latihan pakai timer dari awal-awal juga bisa sih. So it's up to you, really. So yeah, I think that's all. Gak ada yang gimana-gimana sih. Gak ada yang resep rahasia atau tips and tricks biar cepet. Karena ya I take it slowly for everything in my life. Jadi ya, that's how I do. And that works. Semoga bisa membantu ya.